Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai Perjanjian Renville. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dian Listianingrum, absen 10. Yang kedua, Fajar Febrian Ardiansah, absen 11. Dan yang ketiga, Nadia Jevitasari, nomor absen 26. Perjanjian Renville. Perundingan Renville secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk. Delegasi Perundingan Renville. Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. KTN diwakili oleh Richard Kirby, wakil Australia, Paul van Zeeland, Belgia, dan Frank Graham, Amerika Serikat. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Indonesia menyetujui isi perundingan Renville yang terdiri dari 3 hal sebagai berikut. 1. Persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mook. 2. Dasar-dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara damai. 3. 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan. Dampak ditandatanganinya Perjanjian Renville. Wilayah Republik Indonesia semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi Van Mook, di mana wilayah Republik Indonesia hanya meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah kantong yang dikuasai Belanda harus ditarik masuk ke wilayah Republik Indonesia. Misalnya dari Jawa Barat ada sekitar 35.000 orang tentara divisi Siliwangi. Divisi Siliwangi tanggal 1 Februari 1948 dihijrahkan menuju wilayah Republik Indonesia di Jawa Tengah dan ada yang ditempatkan di Surakarta. Juga ada 6.000 anggota TNI dari Jawa Timur masuk ke wilayah Republik Indonesia. Isi Perjanjian Renville mendapat tentangan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap Kabinet Amir Syarifuddin. Dan pada tanggal 23 Januari 1948, Amir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Dengan demikian, Perjanjian Renville menimbulkan permasalahan baru, yaitu pembentukan pemerintahan peralihan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Perjanjian Linggarjati. Demikian saya Gun-Gun Misbah Gunawan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Latar belakang perundingan serta penandatanganan Perjanjian Renville merupakan sebuah perundingan yang dilakukan antara pihak delegasi Indonesia dengan pihak delegasi Belanda, yang mana perundingan ini dilakukan di atas sebuah kapal perang angkatan laut milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Adapun penyebab dilaksanakannya perundingan ini tidak terlepas dari perundingan sebelumnya yang telah dilaksanakan berupa Perjanjian Linggarjati dan penyerangan yang dilakukan Belanda terhadap wilayah-wilayah yang ada di Republik Indonesia, di mana pada akhir peristiwa tersebut terkenal dengan peristiwa agresi militer Belanda pertama yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Mengetahui penyerangan yang telah dilakukan Belanda terhadap Indonesia, Dewan Keamanan PBB mengutus sebuah komisi guna meredakan serta membantu penyelesaian segala pertikaian dan sengketa yang terjadi di antara Indonesia dan Belanda. Komisi tersebut terkenal dengan sebutan KTN atau Komisi Tiga Negara yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Untuk meredakan dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda,
Dewan Keamanan PBB dan KTN memutuskan untuk memuat sebuah perundingan baru, yang pada akhirnya perundingan tersebut diberi nama Perundingan Renville, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948 di atas sebuah kapal perang milik Amerika Serikat. Pada video, sudah dijelaskan tentang isi perundingan Renville. Namun, berikut adalah isi perundingan Renville secara lengkap. Yang pertama, yaitu pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan segera. Yang kedua, Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Yang ketiga, Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Yang keempat, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Yang kelima, wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mook. Yang keenam, tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Yang ketujuh, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Yang kedelapan, akan diadakan plebisit atau semacam referendum pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. Dan yang kesembilan, akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS. Dalam video sudah disebutkan mengenai dampak perjanjian Renville. Namun, untuk materi tambahan, berikut dampak negatif perjanjian Renville. 1. Indonesia terpaksa menyetujui terbentuknya negara Indonesia Serikat melalui masa peralihan. 2. Indonesia kehilangan sebagian daerah kekuasaan karena garis Van Mook terpaksa harus diakui sebagai daerah kekuasaan Belanda. 3. Pihak Republik Indonesia harus menarik seluruh pasukannya yang berada di daerah kekuasaan Belanda dan kantong-kantong gerilya masuk ke daerah Republik Indonesia. Selain itu juga, penandatanganan naskah perjanjian Renville ini dapat menimbulkan akibat buruk bagi pemerintahan Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut. A. Wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit dan dikurung oleh daerah-daerah kekuasaan Belanda. B. Timbulnya reaksi kekerasan di kalangan para pemimpin Republik Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin karena dianggap menjual negara kepada Belanda. C. Perekonomian Indonesia diblokade secara ketat oleh Belanda. D. Indonesia terpaksa harus menarik mundur kesatuan-kesatuan militernya dari daerah-daerah gerilya untuk kemudian hijrah ke wilayah Republik Indonesia yang berdekatan. Dalam usaha memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, Belanda membentuk negara-negara boneka seperti Negara Borneo Barat, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Jawa Timur. Negara boneka tersebut tergabung dalam BFO atau Bijen Konst voor Federal Overslag. Dampak positif Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ternyata juga membawa dampak positif. Perjanjian Renville ternyata semakin membuka banyak negara dari dunia internasional untuk memperhatikan Indonesia dan mencermati sepak terjang Belanda. Dalam jangka panjang, keputusan-keputusan dalam Perjanjian Renville menarik perhatian dunia internasional yang semakin menyadari adanya perjuangan besar bangsa Indonesia untuk merdeka. Akhir Perjanjian Renville. Pada akhirnya, Belanda yang sudah diuntungkan dengan Perjanjian Renville tetapi mengingkari perjanjian ini. Pada tanggal 18 Desember 1948 pukul 06.00, pesawat DC-3 Dakota milik Belanda menerjunkan pasukan dari udara menuju ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Serangan Belanda terhadap ibu kota Indonesia dikenal sebagai agresi militer Belanda kedua.
Demikian video pembahasan mengenai materi perjanjian Renville. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.